Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An-nasihatu bil haqqi wa al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wa hawatan min hikmatan wa yarzuq ya razaqul musahhib. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh ampunan Allah ini, di tempat yang penuh keberkahan Allah ini. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan panjang umur dan pada semua ya. Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang berlimpah. Dan semoga Allah berikan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita hadir di sini mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita, di mana kita sekarang sedang membahas tentang kitab Muhammad Insanul Kamil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil. Insanul Kamil Muhammadiyah. Mari kita bicara sampai ke tentang mata, tentang matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata ya. Jadi yang namanya mata itu adalah satu nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar sehingga berapapun tahun kita, 100 tahun kita beribadah kepada Allah, itu tidak mengimbangi daripada nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Karena memang mata itu adalah satu anugerah Allah yang paling istimewa. Dengan segumpal gaji yang ada yang cuma segumpal dari gaji yang berserat itu, tapi mampu membuat kita hidup bahagia. Makanya kalau ada orang seperti misalnya anak kita, istri kita, atau suatu hal yang membuat kita gembira, yang membuat kita senang, yang membuat kita itu jadi bahagia, yang bisa menjadi pelipur lala buat kita, itu disebut qurratul ain. Qurratul ain itu artinya biji mata. Biji mata. Tapi kata tersebut dikiaskan untuk hal-hal yang membuat kita bergembira, senang. Karena memang dengan mata kita bisa melihat keindahan, dengan mata kita bisa melihat kuasanya Allah, dengan mata kita bisa melipur lara kita. Ketika kita sedih kemudian kita lihat taman yang indah, nah itu mampu untuk melipur lara kita, begitu. Itu makanya dari mata itu yang cuma terdiri dari gaji dan juga serat-serat dan juga lapisan-lapisan optik, itu semuanya berfungsi sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat sempurna. Contohnya misalnya di bagian pertama mata itu ada satu lapisan. Ada satu lapisan yang fungsinya untuk apa? Untuk pertama, fungsinya untuk menjaga mata. Untuk menjaga mata. Fungsi yang kedua daripada lapisan mata yang pertama ini adalah untuk memfokuskan cahaya matahari sehingga dia akan terfokus ke pupil kita sehingga pandangan kita menjadi jernih. Itu retina yang pertama. Itu fungsinya itu. Jadi untuk menyerap cahaya sehingga cahaya tersebut kemudian terfokus ke retina kita. Sehingga apa yang kita lihat itu jernih.
Kalau seandainya retina itu rusak, ya, lapisan itu rusak, maka pantulan cahaya itu akan berantakan, sehingga yang kita lihat akan ngeblur. Apa yang kita lihat jadi ngeblur karena cahayanya nggak fokus. Gitu. Makanya kalau orang yang sudah agak tua gitu atau itu, dia kalau melihat orang buram, kayak itu ngeblur. Karena apa? Karena lapisan pertamanya udah ada kerusakan, begitu. Karena pantulan cahayanya itu nggak terfokus ke pupil mata. Nah, makanya dikasih alat bantu seperti kacamata. Agar apa tujuannya? Agar pantulan cahaya tersebut kembali fokus ke pupil mata. Jadi kita melihatnya jadi fokus. Sama seperti kamera. Ya, kamera kalau dia nggak fokus cahayanya, dia ngeblur. Oke, kita cari yang pas bagaimana sehingga cahaya itu fokus ke kamera tersebut. Maka gambarnya akan menjadi jernih. Kalau yang rusak-rusak ringan paling kalau melihat bacaan tulisan kecil yang tadinya jelas jadi kurang, jadi ngeblur. Tapi kalau yang udah parah, itu jangankan melihat tulisan, melihat orang di depan mata aja ngeblur. Begitu. Maka bisa ditambah itu lensanya. Itu dari lapisan yang pertama. Ada lagi lapisan yang kedua, ya, lapisan tipis gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk meresap warna. Jadi puluhan ribu warna yang kita tangkap itu diserap. Kemudian dari informasi warna yang kita dapat dari mata tersebut, kemudian masuk ke retina mata. Dari retina mata itu kemudian diolah, ya, sehingga menjadi masuk ke dalam otak, begitu. Sehingga kita tahu ini warna merah, begitu. Jadi diterjemahkan. Ketika kita melihat suatu warna, kemudian masuk, ya, ke mata kita, ya, kemudian ada lapisan yang memang bisa membedakan warna, mana biru, mana hijau, gitu. Ketika biru, dia akan mengirimkan sinyal kepada retina mata bahwa yang dilihat itu adalah biru, kemudian dikirim ke otak, diterjemahkan oleh otak sebagai warna biru, gitu. Itu ada di dalam, gitu, ya. Kemudian ada lagi yang namanya pupil mata. Nah, itu adalah inilah, ya, hal yang terpenting di dalam penglihatan kita. Gitu. Seperti kamera intinya, gitu. Pada dasarnya yang namanya pupil mata itu, ya, semuanya hitam. Allah ciptakan semuanya hitam, ya, dari zaman Nabi Adam, ya, sampai mungkin pertengahan gitu, itu semuanya hitam. Allah ciptakan hitam. Tapi entah kenapa kemudian ada perubahan genetika dari orang-orang, ya. Kemudian ada perubahan karena pigmennya berkurang. Jadi akhirnya karena pigmen hitamnya berkurang, akhirnya warna pupil matanya itu ada yang berbeda-beda. Ada yang cenderung biru, ada yang cenderung hijau, ada yang coklat, gitu. Nah, ini karena ada perubahan genetika, begitu. Karena memang aslinya warnanya hitam, begitu. Jadi kalau ada orang yang warnanya biru, warnanya hijau, itu sebenarnya bukan kelebihan, sebenarnya kekurangan. Tapi karena kekurangannya yang menurut kita itu aneh, maka dianggap indah. Jadi ada kekurangan yang memang buruk, jadinya ada kekurangan yang indah, jadi begitu. Karena kita tidak pernah lihat, begitu. Nah, itulah. Jadi kalau ada orang yang matanya biru, warnanya hijau, gitu, itu sebenarnya bukan kelebihan, tapi justru kekurangan. Orang ini kekurangan pigmen di mata. Makanya kalau orang-orang albino itu matanya beda. Orang yang putih semua, badannya rambut-rambutnya putih, itu pupil matanya pun beda warnanya, nggak hitam, gitu. Nah, itu daripada mata, begitu canggihnya, ya, Allah ciptakan mata tersebut, gitu. Dan juga nanti ada lagi
yang namanya kelopak mata. Tujuannya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan daripada debu-debu yang nempel. Ketika kita nempel, kita berkedip. Itu tujuannya untuk membersihkan ya, daripada debu-debu yang menempel di mata. Ibarat seperti wiper di mobil itu seperti itu, begitu mata. Dan karena begitu cepatnya kita nggak sadar, kadang-kadang ketika kita melihat ada sesuatu kita buru banget. Itu dari kuasanya Allah. Jadi untuk menjaga daripada mata kita, melindungi mata kita dari barang asing, benda asing yang masuk ke mata kita. Dan ketika kita berkedip ini, itu bukan cuma tujuannya membersihkan mata, tapi ada tujuan yang lebih, yang lebih khusus lagi ketika kita berkedip. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merekam, untuk merekam apa yang kita lihat. Ketika kita berkedip, apa yang itu memberikan waktu sesaat walaupun sedetik untuk otak merekam apa yang kita lihat. Seperti nah, itu kerekam kayak foto. Kalau kita nyalain terus begini, dia nggak bakal merekam. Tapi kalau kita cetek, itu ngerekam. Nah begitu juga ketika pelupuk mata kita ini berkedip, itu memberikan waktu ya, untuk untuk otak men-save gambar yang kita lihat ke dalam memori otak. Jadi ketika kita sedang meng-save gitu. Karena saking cepatnya ya, maka kita nggak merasa begitu kalau kita sedang nge-save. Kayak contohnya kalau komputer yang canggih ya, yang misalnya Core i10 yang Core i7 begitu ya, yang RAM-nya misalnya 8 GB atau lebih. Nah itu kalau kita nge-save nggak berasa. Kalau kita nge-save cuma tulisan aja ya, itu nggak berasa. Kita klik, itu udah ke-save gitu. Begitu juga apalagi mata kita yang memang benar-benar ciptaan Allah gitu. Maka ketika kita itu sebenarnya kita sedang meng-save apa yang kita lihat. Kayaknya ada teori katanya mengatakan kalau kita pikiran masih normal ya, orang nggak pelupa. Kalau kita kepengen memori kita panjang tentang seseorang, ketika kita kenalan sama orang, kita perlu terlihat orangnya, terus kita merem agak lama dikit, biar memori itu kesepsi dengan baik. Itu katanya mau berapa puluh tahun ya, itu orang nggak ketemu, suatu saat ketemu kita masih ingat. Begitu. Nah, itu keistimewaan daripada mata. Jadi bukan saja untuk melihat, tapi juga untuk merekam apa yang kita lihat. Begitu. Nah, kalau orang buta, itu sebabnya kenapa orang buta nggak bisa mimpi. Sebabnya apa? Sebab nggak ada yang di-save sama dia. Ketika misalnya ada bayi dari lahir sampai tua, ya, dia buta, maka nggak ada memori yang ke-save ke dia. Ketika nggak ada file di dalam memorinya, maka dia nggak bisa mimpi. Kayaknya orang buta nggak bisa mimpi dia. Karena mimpi itu adalah biasan daripada apa yang kita lihat dari memori kita ini, yang kita lihat. Nah itulah yang kebawa ke dalam mimpi. Kita mimpi seseorang berarti pernah kita lihat. Kita mimpi naik mobil, kita berarti pernah kita lihat mobilnya, kita pernah lihat mobilnya. Tapi kalau orang buta apa yang mau diimpi? Mau mimpi mobil, dia belum pernah lihat mobil. Mau mimpi seseorang, dia belum pernah lihat seseorang. Dia mau mimpi tentang binatang, mimpiin kucing, mimpiin segala macam, apapun itu semua dia belum pernah lihat. Makanya orang buta katanya nggak pernah mimpi. Dan begitu juga kalau seandainya ada orang tadinya melek, kemudian di pertengahan jalan buta dia, ya, di pertengahan umurnya buta. Itu untuk tahun-tahun pertama gitu,
itu masih ingat ya, masih bisa dia mimpi. Dan tadi masih bisa, dia masih ingat dengan apa yang dulu dia pernah lihat. Tapi lambat laun akan pudar. Kemudian dia akan lupa lagi tentang apa yang dia lihat. Itu makanya itulah keistimewaan daripada mata. Makanya Allah mengganjar bagi siapa saja yang buta kemudian dia sabar. Allah ganti mata tersebut dengan surga. Allah ganti mata tersebut dengan surga. Artinya Inna Allah Azza wa Jalla, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah berkata, katanya, Idza talaitu abdi li habibataihi fasabara awwaqtuhu min hubal jannah. Kalau seandainya aku memberi ujian kepada hambaku dengan kedua kekasihnya, maka disebut habibatain. Habibatain. Ya, disebut dianggap diibaratkan seperti dua kekasih. Gitu. Allah cabut itu dua-duanya, ya, kemudian orang tersebut sabar, maka Allah akan ganti dengan surga. Dia nggak pernah bisa melihat indahnya dunia, Allah kasih nanti di akhirat, ya, Allah kasih perlihatkan indahnya surga. Dia nggak pernah melihat, ya, bagaimana nikmatnya melihat pemandangan yang indah, tapi nanti Allah kasih, ya, pemandangan yang jauh lebih indah, ya, yang jauh lebih megah di surga. Begitu. Karena memang seperti apa surga sih? Indahnya itu seperti apa? Sifatnya surga adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Surga itu nggak pernah orang lihat. Kalau kita bisa lihat, oh surga kayak begini, nah kayak gitu. Karena berarti udah dilihat. Surga belum pernah dilihat. Oh, surga paling kayak taman Bogor, atau surga mungkin kayak di pegunungan Dieng, atau kayak pemandangannya kayak di tempat-tempat yang indah kayak begitu, atau seperti kayak pemandangan di New Zealand atau pemandangan di Belanda. Surga tidak seperti itu. Karena apa? Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali bashar. Jadi surga itu gak kayak gitu. Kita mau bayangin surga kayak gimana? Surga gak kayak gitu. Jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Contohnya begini, logikanya. Kalau ada orang buta disuruh menggambarkan tentang bulan, dia nggak pernah lihat bulan. Disuruh menggambarkan tentang bulan, tapi ada sketsanya, dikasih gambaran sedikit bahwa yang namanya bulan itu bulat dan bercahaya. Kira-kira gambaran orang buta tersebut sama nggak dengan bulan yang asli? Ya. Pasti beda. Oh bulan. Jadi lihat di Rabadung yang namanya bulan seperti ini, bercahaya seperti ini. Kemudian digambarkan, apapun yang dia gambarkan, maka tidak akan sama persis dengan dengan kenyataannya, dengan bulan yang sesungguhnya. Nah, begitulah gambaran kita tentang surga.